Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhinayah sebagai moderator. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3, yaitu tentang hukum termodinamika. Hukum termodinamika kedua menyatakan bahwa kalor akan mengalir secara alami dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah, dan tidak sebaliknya tanpa usaha eksternal. Pernyataan lainnya adalah tidak mungkin membuat mesin yang mengubah seluruh kalor menjadi usaha mekanik karena sebagian energi pasti akan hilang atau terbuang. Selain itu, hukum ini juga berkaitan dengan konsep entropi yang merupakan ukuran ketidakteraturan sistem dan menyatakan bahwa entropi alam semesta akan selalu meningkat. Di sini pemateri pertama akan dibacakan oleh saudari kami Siti Aulia Syabani. Hukum entropi. Konsep entropi adalah ukuran ketidakteraturan keacakan atau penyebaran energi dan materi dalam suatu sistem. Secara umum, entropi sistem tertutup akan cenderung meningkat seiring waktu. Sesuai dengan hukum kedua termodinamika, yang berarti sistem akan menuju keadaan yang lebih tidak teratur dan kurang mampu melakukan kerja. Entropi juga digunakan dalam bidang lain, seperti ilmu data untuk mengukur ketidakpastian atau keacakan dalam suatu sel data. Baik, untuk pemateri kedua akan dibacakan oleh Nelly Agustina. Hukum 2, spontanitas dan irreversibilitas. Hukum kedua termodinamika menjelaskan mengenai arah alami dari suatu proses, spontanitas, dan fakta bahwa proses-proses alam tersebut bersifat tidak dibalik irreversibilitas. Spontanitas. Proses spontan. Hukum kedua menyatakan bahwa semua perubahan spontan di alam semesta menyebabkan peningkatan entropi alam semesta secara keseluruhan asam semesta. Arah alami. Proses spontan memiliki arah yang jelas. Contoh paling umum adalah kalor yang akan selalu mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah, dan tidak sebaliknya tanpa adanya usaha luar. 2. Irreversibilitas. Proses tidak dapat dibalik. Semua proses alami yang terjadi secara spontan bersifat irreversibel. Artinya, proses tersebut tidak dapat dibalikkan ke keadaan semula tanpa meninggalkan jejak atau perubahan di lingkungan. Peningkatan entropi. Irreversibilitas ini timbul karena adanya peningkatan entropi total sistem dan lingkungannya. Energi cenderung menyebar dan menjadi kurang tersedia untuk melakukan kerja yang bermanfaat, yang mengarah pada peningkatan ketidakteraturan atau keacakan. Baik, untuk pemateri ketiga akan dibacakan oleh Zahwa Asila. Efisiensi mesin Carnot. Efisiensi mesin Carnot adalah efisiensi maksimum teoretis yang dapat dicapai oleh mesin panas yang beroperasi antara dua reservoir suhu. Efisiensi mesin Carnot menunjukkan rasio kerja bersih yang dilakukan oleh mesin terhadap kalor yang diserap dari reservoir panas. Ini adalah nilai efisiensi maksimum yang mungkin dicapai dan tidak ada mesin nyata yang bisa mencapai efisiensi 100%. Baik, untuk pemateri terakhir akan dibacakan oleh Gina Aulia. Contoh proses alami entropi. Contoh proses alami yang terkait dengan entropi adalah mencairnya es, penguapan air, dan pendidikan air, di mana sistem bergerak dari keadaan yang lebih teratur, entropi rendah, menjadi lebih tidak teratur, entropi tinggi. Proses lain termasuk pencampuran dua cairan, pecahnya gelas, dan perpindahan panas dari
benda panas ke dingin yang semuanya secara spontan meningkatkan ketidakteraturan atau entropi sistem. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi